Bersama saya Rahayu Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ratusan warga menyerbu operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kota Mataram. 2 tahanan kasus curanmor di Lombok Tengah kabur dengan menjebol pintu sel. Presiden Jokowi menyumbangkan seekor sapi jenis mental kepada warga Lombok untuk dibagikan saat Lebaran Idul Adha. Pemuda berinisial NM 26 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena mengedarkan narkotika di Kecamatan Sandubaya. Ia ditangkap di pinggir jalan Desa Ledang Lekong, Kelurahan Mandalika saat bertransaksi dengan pelanggannya. Polisi turut meringkus AG sebagai pembeli dan menyita sabu-sabu 12,17 gram, ponsel, sepeda motor, dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Penangkapan tersangka atas informasi warga sekitar yang kesal wilayahnya kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba. Keduanya dipastikan menggunakan narkoba dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Di TKP kami mendapati 2 orang yang berada di pinggir jalan hendak melakukan transaksi. Di saku belakangnya ditemukan sebuah dompet dan 1 poket plastik klip berisi bubuk putih juga narkotika jenis sabu-sabu. Sedangkan orang yang diduga sebagai pembeli setelah kita lakukan penggeledahan juga tidak ditemukan barang bukti narkotika. Tersangka berbisnis sabu-sabu karena tergiur keuntungan. Terus siapa yang nawarin nanti jualan ini? Berapa keuntungannya sekali jualan? Saya digaji Pak 1 hari. 1 hari berapa dikasih? 100. Itu bisa jual berapa poket sehari? Tergantung Pak. Rata-ratanya berapa? Kadang 10 poket hari. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Puluhan ribu ekor sapi asal NTB dikirim ke Kalimantan dan Pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban tahun 2024. Dinas Peternakan mencatat sebanyak 20 ribu ekor sapi sudah terkirim sejak 2 bulan terakhir. Petugas mendata sebagian besarnya disalurkan ke wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Sapi yang dikirim melalui Pelabuhan Lembar telah diperiksa tim kesehatan hewan dan bebas penyakit mulut dan kuku. Itu sapi dengan kondisi sehat atau seperti apa? Semua sehat dan besar-besar dia. Sebagai langkah antisipasi kan tahun kemarin banyak yang minta dipulangkan sapi-sapinya. Kita kemarin selalu berkoordinasi dengan pedagang-pedagang itu, kemudian kontaknya bahwa harga itu jangan terlalu di up. Jadi boleh untung tapi yang wajar supaya. Tapi insya Allah kemarin kita dapat kabar sudah lebih dari 50% laku. Dari 22.000 itu. Kalau 20 ribuan, tahulah 20.000 mungkin. Pemda berharap sapi yang dikirim laku terjual sehingga bisa memulihkan ekonomi peternak. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Tidak menentunya harga beras di daerah membuat pedagang warung makan di Kelurahan Renteng Praya, Kabupaten Lombok Tengah mengeluh. Mereka mengaku pusing karena harus menyiasati keperluan belanja agar tetap bisa berjualan nasi. Meski harga bahan pokok naik, namun pedagang tidak menaikkan harga karena takut kehilangan pelanggan. Pedagang juga tidak mengurangi porsi makanan karena takut diprotes oleh konsumen. Selain untung tipis, mereka juga terpaksa merumahkan sejumlah karyawannya untuk mengurangi pengeluaran.
daging, dari beras, dari sekujur ya mahal doang. Sama. Tetap anak kan ketawa menaik anak. Oh, nggak bisa dinaikkan. Ini menaik anak. Tapi porsinya tetap juga. Tetap porsinya tetap anak. Mana kurang. Tidak dikurangi. Lalu menengah alam lain anak. Iya, khawatir anak-anak keberembian dia ada padat. Mau pertahankan pelanggan berarti. Iya, anak kelamannya lebih jalan di narak, nanti arak nombok jangan bulu pipah doang dengan anak. Sekarang ada. Pedagang berharap pemerintah daerah segera mencari solusi untuk menurunkan harga beras agar usaha mereka tetap eksis di tengah mahalnya harga bahan pokok. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengonfirmasi masih tingginya kasus pernikahan usia dini memasuki tahun 2024. Pemda mencatat jumlah pernikahan di bawah umur sejak Januari hingga Juni mencapai 22 orang. Angka tersebut merupakan tertinggi ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah Lombok Timur dan Lombok Tengah. Selain karena tingkat pendidikan, tingginya kasus pernikahan dini juga dipicu persoalan ekonomi. Pernikahan dini menjadi salah satu penyebab tingginya stunting yang mencapai 12% atau sekitar 1.320 anak dari total 11.000 anak. Pemda menyatakan pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Ini cara merepas diri sebetulnya oleh anak-anak kita. Jadi merupakan pendidikan keluarga itu juga menjadi sangat penting. Ya, pendidikan keluarga kita. Bagaimana kita bisa mencegah yang namanya perkawinan usia dini. Ya. Kemudian tidak hanya keluarga, tentu lingkungan masyarakat. Nah, ketika masyarakat kita memiliki aturan-aturan yang memadai untuk itu, maka tentu masyarakat di sekitar lingkungan itu, ekosistem yang terbangun di situ tidak akan membuat anak-anak kita untuk segera cepat untuk melarikan diri untuk menuju perkawinan dini. Banyak yang menganggap bahwa perkawinan anak ini adalah sesuatu hal yang biasa gitu, dan ini dijadikan juga sebagai adat dan budaya yang memang ada di beberapa wilayah memang yang punya awik-awik gitu terkait tentang jam pulang malam itu, misalkan jam 10 malam harus ada di rumah, kalau nggak ada di rumah siapa cowoknya gitu, dicari tahu gitu, siapa cowoknya harus nikah nih gitu. Nah itu praktik-praktik yang yang membuat kita sebagai anak dan remaja itu peduli gitu pada teman-teman sebaya kita supaya hal tersebut tidak terjadi lagi dan lagi. Pemda mengajak organisasi perangkat daerah bersama relawan turut berupaya mengedukasi masyarakat tentang pernikahan dini dan dampaknya. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan.